penangkapan itu tidak akan berhenti selama keinginan-keinginan mereka itu bisa terwujudkan. Salah satu yang begitu menarik perhatian dalam 2 pekan terakhir ini, kita melihat apa yang dikenal dengan istilah sertifikasi dai, ya, yang digelontorkan oleh Departemen Agama, sebuah departemen yang seharusnya mengaca diri bahwa tugas-tugasnya yang merupakan tangan dari pemerintahan untuk menumbuhkan lembaga-lembaga pendidikan Islam semakin maju, semakin membanggakan, semakin bisa memberikan peran yang luar biasa, nampaknya jauh dari harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah wa la hawla wa la quwwata illa billah alladzi an'amana bida'watil liisti'nafil hayatil islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu bi khair risalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-mustafa wa ashabil kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warasatul anbiya, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama warisul ilma, faman akhadha bihi faqad akhadha bihadzin wafirin. Hadratal muhtaramin, ahbabnal kiram, yang Al-Fakir sangat muliakan, yang Al-Fakir sangat cintai dan sangat diharapkan senantiasa kebersamaannya dalam kebaikan. Para asatidz, para alim ulama, para habaib, para pimpinan majelis-majelis ta'lim yang senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentu saja tidak bisa satu persatu Al-Fakir sebutkan namanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyatukan kita semua dalam kebaikan, keberkahan hidup, dan dipersatukan dalam perjuangan yang mulia ini, yang dengan perjuangan ini semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyatukan kita hingga yaumil kiamah nanti bersama baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahbabnal karam, azanallahu wa iyyakum ajmain. Hari-hari ini memang umat Islam masih belum bisa keluar dari kondisinya yang memprihatinkan. Seiring pergantian tahun Hijriah yang kita harapkan memberi cahaya kebaikan, cahaya kemuliaan, nampaknya kita harus bersabar dan harus bersama-sama menguatkan langkah perjuangan kita. Karena bukannya sebuah kebaikan kita berhadapan di awal tahun baru Hijriah ini dengan fenomena yang masih sangat memprihatinkan, ya. Di tengah keseharian kita melihat umat ini, saudara-saudara kita, karib kerabat kita, tetangga-tetangga kita masih disibukkan dengan kondisi yang memprihatinkan dikarenakan ketidakpedulian penguasa negeri ini terhadap kewajibannya untuk menjaga masyarakat dari segala musibah, ya. Fenomena COVID-19 yang begitu sangat ramai di awal-awalnya, yang seharusnya membuat penguasa itu peduli untuk secepatnya menjaga pertahanan diri dan menjaga rakyatnya, tapi malah dianggap tidak merupakan program yang penting. Sehingga kalaupun sekarang baru disadari, sebenarnya itu hanya lip service semata, hanya ungkapan yang menunjukkan ketidakpedulian semata. Apa yang mereka lakukan oleh rezim ini terhadap rakyat Indonesia yang merupakan saudara-saudara kita ini hanyalah satu bagian kecil dari ketidakpedulian mereka pada urusan-urusan yang lainnya. Kita sangat memprihatinkan ini, ya. Dan kita paham bahwa rezim ini
lahir, tumbuh, dan berkembang bukan dari kecintaan masyarakat dan pilihan masyarakat ini, tidak ya. Rezim ini lahir ditopang ya oleh para cukong-cukong yang telah mengeluarkan biaya besar, dan mereka hanya menjadikan penguasa ini adalah merupakan boneka untuk mengembalikan dan menumbuh kembangkan modal yang mereka tumbuhkan. Inilah akibat dari diterapkannya sistem demokrasi di negeri-negeri kaum muslimin. Kita harus sadarkan umat, akibat ini berdampak pada akibat yang jauh lebih mengerikan lagi. Ahbabnal kiram, para alim ulama, fenomena kriminalisasi ulama yang bukannya berkurang tapi malah bertambah. Penangkapan terhadap para penyeru kebaikan, para dai-dai ilallah ya, pendiskreditan, pencitra burukan para alim ulama yang terus berjuang untuk menegakkan syariah ini tidak pernah berhenti. Penangkapan itu tidak akan berhenti selama keinginan mereka itu bisa terwujudkan. Salah satu yang begitu menarik perhatian dalam 2 pekan terakhir ini, kita melihat apa yang dikenal dengan istilah sertifikasi dai ya, yang digelontorkan oleh Departemen Agama, sebuah departemen yang seharusnya mengaca diri bahwa tugas-tugasnya yang merupakan tangan dari pemerintahan untuk menumbuhkan lembaga-lembaga pendidikan Islam semakin maju, semakin membanggakan, semakin bisa memberikan peran yang luar biasa, nampaknya jauh dari harapan. Malah departemen ini menjadi departemen yang paling korup dalam beberapa periode, juga tidak pernah ada upaya untuk memperbaikinya. Tugas-tugas utama itu semua digeser hanya untuk mewujudkan apa yang disebut dengan sertifikasi dai, yang sebenarnya itu hanyalah bahasa depan. Bahasa belakangnya tidak lain dan tidak bukan adalah melakukan apa yang disebut sebagai deislamisasi. Bahasanya sertifikasi dai sebenarnya tidak lebih daripada upaya membersihkan negeri ini dari dai-dai yang solih, dai-dai yang ikhlas, para ulama yang begitu ikhlas menyebarkan dakwah Islam namun tidak disudui oleh rezim yang ada. Hadral muhtaramin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Jika kita mau memahami ini, ya, selain wujud dari ketidakpedulian rezim ini terhadap kondisi masyarakat yang sangat memprihatinkan, sesungguhnya sertifikasi dai yang alhamdulillah sedikit perkembangan dalam beberapa hari ini, karena para ulama tidak pernah berhenti untuk mengingatkan dan menasihati ini, karena begitu banyak penolakan mulai sedikit melunak dari rencana-rencananya, meskipun tetap rencana intinya tidak pernah berubah. Sertifikasi penceramah yang sekarang sudah mulai dilonggarkan dalam bentuk yang dikatakan tidak mengikat, tidak berdampak apapun. Kita akan lihat di lapangan apa yang sebenarnya terjadi. Namun ini adalah bagian kecil dari betapa berpengaruhnya desakan para alim ulama di sini. Jangan disangka para alim ulama membuat acara-acara seperti ini di berbagai kota, di berbagai daerah tidak mempengaruhi kebijakan, mempengaruhi. Karena itu harus terus ditumbuhkan, harus terus mendekatkan kemenangan itu, insya Allah. Ahbabnal kiram, azallahu wa iyyakum ajma'in. Sebenarnya sertifikasi penceramah yang dilakukan ini hanyalah sebuah titik dari garis yang begitu besar dan panjang untuk melakukan apa yang dikenal dengan istilah deradikalisasi ajaran Islam dalam pandangan rezim yang ada sekarang ini. Program-program yang ada selama ini merupakan wujud dari apa yang mereka lakukan sebagai cukong-cukong yang saat ini begitu berupaya mengambil manfaat dari negeri yang kita cintai ini. Semuanya sudah dibayar, politisi sudah dibayar, beberapa ormas Islam juga sudah dibayar untuk membiarkan. Hanya tinggal para ulama-ulama mukhlis yang sebenarnya menjadi penjaga dari negeri Indonesia yang kita cintai ini. Inilah sisa-sisa
seperti inilah yang mereka ingin sisir habis, dan kita tahu bahwa apa yang mereka lakukan ini tidak akan pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam beberapa hal seolah menang, namun sesungguhnya tiadalah yang akan mendapatkan kemenangan kecuali para dai dan ulama yang ikhlas, insya Allah. Hadirin muhtaramin, karena sisa-sisa ini yang begitu menghambat target-target para cukong inilah, maka para alim ulama memang menjadi sasaran tembak. Dibuatlah berbagai istilah, dibuatlah berbagai kriminalisasi, sampai pada kriminalisasi fisik, sebagaimana yang terjadi pada guru kita Syekh Ali Jabir kemarin. Mudah-mudahan kita semua terjaga dari hal itu semua, setidaknya umat sedikit menambah kesadaran dirinya. Hadirin muhtarumin, sesungguhnya kriminalisasi ajaran Islam ini merupakan salah satu langkah global yang diterapkan pada agen-agen lokalnya. Kita paham sejak 2004 begitu gencar apa yang dikenal dengan istilah Document Run Corporation untuk mencegah kebangkitan umat Islam, yakni dengan menggunakan tangan-tangan rezim yang ada untuk melakukan apa yang disebut sebagai pemecah belah kekuatan umat Islam, yang merupakan salah satu langkahnya setidaknya menjadi 4 golongan. Yang 4 golongan ini, satu diangkat, satu diinjak, satu diberi duit, satu diberikan kriminalisasi. Inilah yang pertama dikatakan umat Islam dipecah untuk menjadi Islam tradisionalis, yakni Islam yang diajarkan untuk tenang, aman, dan nyaman di dalam beribadah. Yang kedua, dipecah juga umat Islam menjadi Islam modernis, yang katakan Islam yang modernis ini ditujukan untuk apa? Menumbuhkan Islam agar bisa seiring sejalan dengan dunia moderat, yakni kelompok Islam yang dikatakan mencari keseimbangan antara Islam dengan kemodernan. Dan yang keempat dikatakanlah ada kelompok Islam radikal. Penamaan ini memecah-mecah Islam menjadi 4 kelompok ini sekarang begitu nampak dalam kehidupan kita. Inilah merupakan wujud dari kebijakan Run Corporation yang telah mencengkram negeri-negeri kaum muslimin, dan itu terlihat sekali di kehidupan kita. Ulama dan ormas yang kemudian menuruti keinginan rezim, begitu dikasih uang, dikasih jabatan, dikasih fasilitas. Ulama-ulama yang tidak mau menurut rezim diberi ancaman, diberi keterbatasan, bahkan dengan langkah-langkah yang sangat mengerikan, ditangkap, dikriminalisasi, kalau perlu diusir dan juga dicelakakan. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin muhtaramin azanallahu wa iyyakum ajmain. Karena itulah kondisi negeri yang kita cintai, Indonesia yang seperti ini, saat ini tidak ada cara lain kecuali memberikan pencerahan terbaik, dan perjuangan itu hanya dilakukan oleh para alim ulama yang merupakan pewaris para nabi, para peraris ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut amatil barri wal bahr. Sesungguhnya ulama itu adalah di muka bumi ini seperti bintang di langit yang memberikan petunjuk ketika orang tidak mengetahui arah, ketika orang tersesat di berbagai tempat di daratan dan di lautan. Para ulama itulah memberikan hidayah, dan insya Allah inilah yang insya Allah akan menjadi langkah kita bersama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuri a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka orang-orang itu tidak akan berhenti untuk memadamkan cahaya Allah, namun Allah pasti akan menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir tidak menghendakinya. Tidak mungkin Allah turun ke bumi ini untuk menyempurnakan cahayanya. Tidak mungkin Allah datangkan para malaikat langsung, Allah hidupkan para nabi, tidak. Tapi siapa yang menjadi pelaksana dari mutimmu nurihi? Insya Allah kitalah yang merupakan orang-orang yang berupaya mewujudkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai kelompok orang-orang yang tidak pernah berhenti memanfaatkan umur
ini untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, menghidupkan kembali apa yang menjadi perjuangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyelamatkan negeri yang kita cintai, Indonesia kita ini, dalam bentuk Indonesia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dalam naungan ampunan Allah. Dan itu tidak mungkin terwujud kecuali kita mentaati dan melaksanakan segala perintah Allah. Di tangan para ulama ini semua akan kita laksanakan. Jalan ini begitu berat, namun para ulama harus memilihnya, harus mengajak umat kembali kepada Islam agar Allah Subhanahu wa taala mutimmu nurihi melalui tangan-tangan kita di bawah naungan khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah, insyaallah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.